Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan kepada teman-teman semua latihan ketiga, part 3 untuk soal-soal SKB di Badan POM untuk formasi PFM ahli pertama. Baik, di sini kita sudah punya seperti biasa 10 soal, dan di sini kita fokuskan kepada soal berkaitan dengan ekspor impor dari NPP atau narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, untuk soal pertama berkaitan dengan undang-undang. Nah, di sini kita bisa lihat nomor pertama, berikut undang-undang tentang narkotika yang benar adalah. Nah, di sini berkaitan dengan undang-undang, jadi teman-teman disajikan opsi ada 5 seperti biasa berkaitan dengan undang-undang tersebut. Di sini akan ada nomor dan tahun dari undang-undang. Jadi untuk di soal nomor 1 ini yang berbeda hanya di nomor undang-undangnya. Jadi teman-teman pilih mana yang sesuai dengan yang ditanyakan, dan juga untuk menjawab soal ini teman-teman harus pernah membaca tentunya ya. Oke, kita ke soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan eksportir terdaftar psikotropika atau prekursor? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman tentunya harus pernah membaca regulasi yang berkaitan dengan ekspor impor dari produk NPP tersebut. Nah, di sini yang pertama untuk opsinya adalah PBF yang mendapatkan izin untuk mengekspor dan mengimpor. Kedua, PBF yang mendapatkan izin untuk mengekspor. Untuk ketiga atau C, adalah industri farmasi yang mendapatkan izin untuk mengekspor dan mengimpor. D, industri farmasi yang mendapat izin untuk mengekspor, dan untuk opsi E atau terakhir tidak ada jawaban yang benar. Nah, tentunya teman-teman dari istilah ini teman-teman mungkin bisa sudah mendapat gambaran bahwa eksportir terdaftar itu teman-teman harus lebih jeli lagi, walaupun nanti teman-teman tidak tahu atau tidak pernah membaca berkaitan dengan istilah tersebut, tapi ada beberapa kata dari istilah tersebut yang bisa membantu teman-teman mendapatkan jawaban yang benar. Oke, ke nomor selanjutnya dan nomor 3. Contoh psikotropika yang digunakan untuk pengobatan adalah kecuali. Karena ada kata kecuali berarti jawaban yang salah yang akan dimasukkan di sini. Nah, di sini ada opsi A, ada alprazolam dan zolpidem, fenobarbital dan clobazam, midazolam dan nitrazepam, diazepam dan zolpidem, kemudian clobazam dan fentanyl. Oke, istilahnya agak rumit ya, agak susah, tapi itulah memang yang berkaitan dengan NPP memang agak susah dibaca juga. Oke, semoga bisa menjawab. Tentunya teman-teman untuk jawabannya bisa diperoleh di regulasi tentunya ya, berkaitan dengan NPP tersebut. Ini pasti penggolongan dari narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nomor 4 selanjutnya, berikut yang bukan contoh narkotika yang digunakan untuk pengobatan adalah. Nah, selanjutnya itu contoh yang bukan untuk narkotika. Tadi kan ada psikotropika ya. Oke, di sini ada buprenorfin, ada fenobarbital, ada kodein, morfin, dan fentanyl. Oke, bisa jadi ada 2 zat atau bahan yang akan ditawarkan di tiap opsi, tapi ada juga yang akan menawarkan satu saja. Itu biasanya untuk zat-zat ya. Dan untuk soal berkaitan dengan zat-zat ini bukan hanya untuk narkotika, psikotropika, biasa kandungan obat lain pun sering ditanyakan di SKB, BPOM, PFM ya tentunya. Nomor 5 selanjutnya, ada proses pemasukan dan pengeluaran narkotika, psikotropika, prekursor yang benar adalah. Oke, jadi di sini adalah tahapan proses yang benarnya seperti apa kira-kira. Oke, untuk A-nya mulai dari pengajuan online, kemudian pembayaran PNBP, evaluasi dan penerbitan atau penolakan AHP. Untuk B-nya pengajuan online atau online, online atau offline, pembayaran PNBP, evaluasi penerbitan atau penolakan AHP. Oke, jadi perbedaannya di pengajuannya ya. Ada yang online, ada yang offline. Kemudian untuk C, pengajuan online atau selanjutnya evaluasi pembayaran PNBP dan penerbitan. Untuk D, pengajuan offline atau online, evaluasi pembayaran PNBP dan penerbitan.
Pengajuan online, evaluasi pembayaran, PNBP, penerbitan atau penolakan AHP. Nah, jadi untuk soal ini teman-teman harus pernah membaca juga tentunya. Dan paling penting adalah teman-teman harus bisa mengurutkan ya, harus sesuai urutan tahapan-tahapannya. Seperti apa kira-kira? Nah, untuk selanjutnya nomor 6, zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika disebut sebagai apa ya? Nah, di sini ada ganja, bahan obat, prekursor, baku, dan zat aktif. Di sini sebenarnya teman-teman sudah ada keywords-nya, yaitu bahan pemula atau bahan awal untuk membuat narkotika dan psikotropika. Semoga bisa dijawab untuk teman-teman. Silakan. Di nomor 7 kita punya dokumen pelengkap, dokumen pelengkap pada setiap kegiatan ekspor impor prekursor adalah, kira-kira dokumen apa yang digunakan? Yang opsi A ada izin edar, opsi B ada Certificate of Analysis atau COA, kemudian CMSDS, DSPI-SPE atau surat persetujuan impor ekspor kalau nggak salah ya, dan dokumen analisis resiko. Kita ke nomor 8. Contoh berikut yang masuk dalam jenis prekursor. Sekarang jenis prekursor. Tadi kan ada narkotika, psikotropika, sekarang prekursornya. Untuk opsi A-nya ada asetik anhidrid, B isosafrol, lysergic acid, C, D norepinephrine, dan semua benar. Kisi-kisi buat teman-teman, biasanya kalau ada opsi yang seperti ini, ada kata semua benar, itu biasanya ya, tidak semuanya, tapi biasanya itu adalah jawaban yang benar, tapi kembali lagi tergantung dari soalnya. Untuk menjawabnya, teman-teman harus pernah membaca. Ini berkaitan dengan penggolongan juga prekursor. Kira-kira yang masuk ke golongan prekursor itu apa saja? Kita lanjut ke soal 9. Yang dapat melakukan kegiatan impor atau ekspor narkotika berdasarkan Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika adalah, di sini harus sesuai dengan undang-undangnya. Kita lihat di opsi A, ada PBF milik pemerintah atau milik negara, ada B, industri farmasi dan PBF milik pemerintah atau negara, C, industri farmasi, D, semua PBF, instalasi farmasi di setiap daerah. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Ini biasanya kalau ada soal seperti ini, kita harus memang pernah membaca undang-undang atau regulasi yang dicantumkan di soal ya. Berarti teman-teman harus pernah membaca Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 ini tentang narkotika untuk mendapatkan jawaban ini. Kita ke nomor 10. Sediaan farmasi yang dimasukkan atau dikeluarkan di Indonesia atau ke Indonesia harus dilengkapi dokumen yang menyatakan bahwa telah lulus pengujian dari segi mutu organoleptik dan kemanfaatan. Untuk B-nya lulus segi uji mutu, masa simpan dan kemanfaatan. C, telah lulus pengujian dari segi mutu, waktu larut dan kemanfaatan. D, lulus mutu, keamanan dan kemanfaatan. E, lulus mutu, kelayakan dan kemanfaatan. Nah, kira-kira yang benar adalah opsi yang mana? A, B, C, D, atau E? Silakan teman-teman jawab. Dan pada video selanjutnya tentunya teman-teman kita akan membahas terkait dengan soal yang tadi dan juga pembahasan materinya. Kira-kira jawaban yang benar itu yang mana? Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.